أنزلوا السماوات ولعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرنا على إقامتهم. رب اهدم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-diyan wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatana wa lillahi alhamdu khairul ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ahmaduhu ala ni'amihi al-jammah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takunu liman i'tasama biha khairal asma. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahul alamin ar-rahmah wa farada alaina bayana ma anzila ilaina fa awdaha lana kullal umur al-muhimmah fa'adda amanata wa nasaha
فيا أيها المسلمون أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله العظيم القائل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah di siang hari yang insyaallah penuh berkah ini, khatib berwasiat pada diri khatib pribadi dan juga pada seluruh jemaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan, serta dengan istiqomah, dengan kontinu, dengan terus-menerus maksimal mungkin, mari kita bersama-sama menjauhi apa yang Allah larang dan apa yang Allah haramkan. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khatib akan sedikit mengulas tentang makna penggalan hadis yang dikaulkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang kurang lebih artinya, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan pertolongan pada hamba selama hamba tersebut memberikan pertolongan pada saudaranya. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah masjid atau dalam kalimatnya fi baitin min buyutillah untuk membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya, kecuali turun kepada mereka ketenangan, diselimuti dengan rahmat dan dikelilingi para malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang mulia. Dan poin yang terakhir dari hadis tersebut adalah, dan barang siapa lambat amalnya, tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Sabda Nabi Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Mengenai hal ini, seorang ulama salaf berkata, aku mendapati sekelompok orang yang tidak memiliki aib, lalu mereka membicarakan aib orang lain, maka orang-orang pun membicarakan aib mereka. Dan aku mendapati sekelompok orang yang memiliki aib, lalu mereka tidak pernah membicarakan aib orang lain, maka kami pun melupakan aib-aib mereka. Baginda Rasulullah juga bersabda, man satara awrat akhihi muslim satarallahu awratahu yaumal qiyamah, wa man kashafa awrat akhihi muslim kashafallahu awratahu hatta yafdahu biha fi baitihi. Barang siapa menutupi aib saudara muslimnya, maka Allah tutup aibnya di hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudara muslimnya, maka Allah membuka aibnya hingga Allah membuka kedok aibnya tersebut di dalam rumahnya sendiri. Dari penggalan-penggalan hadis di atas, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada kita semua. Hendaklah kita ketahui bersama bahwa manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang tertutupi keadaannya kemudian jatuh dalam perbuatan maksiat. Orang yang seperti ini tidak boleh disebarkan dan dibuka aib perbuatan maksiatnya. Jadi meskipun kita misalnya menemui saudara kita, sekeliling kita, tetangga kita, dalam sehari-hari dia perilakunya baik, kemudian kita melihat salah satu perilakunya ternyata berkubang dalam kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk menutupinya. Karena ini jika sampai kita buka, maka itu adalah ghibah yang diharamkan. Sama sebenarnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim.
fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, yaitu berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Yang kedua, manusia juga terbagi menjadi orang yang melakukan perbuatan maksiat dan dosa besar secara terang-terangan tanpa ada malu sedikit pun. Nah, untuk orang yang seperti ini tidak diharamkan untuk membicarakan kefasikannya. Akan tetapi apabila membicarakan kefasikannya itu hingga menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan atau semata bertujuan untuk memuaskan nafsu belaka, maka tetaplah tidak boleh. Perbuatan fasik orang tersebut dibicarakan tujuannya adalah tidak lain, satu misalnya untuk menjerakannya, atau yang kedua kita mempelajari atau mengambil hikmah dari perbuatan orang tersebut, atau mungkin agar ditegakkan hukuman terhadapnya dan supaya orang-orang semisalnya bisa menjadi jera dan berhenti dari perbuatan dosanya. Jadi kalau kita misalnya menemui seorang yang dengan bangga dia melakukan perbuatan maksiatnya, dengan bangga dia menunjukkan tabiat-tabiat buruknya, maka tidak haram kita membicarakannya, namun tetap dibatasi dalam konteks untuk kita membuatnya jera, atau yang kedua kita menjadi posisi sebagai saksi untuk membuat orang tersebut menjadi pribadi yang menjadi lebih baik lagi. Adapun orang yang melakukan perbuatan maksiat yang mewajibkan had atau hukuman yang tegaskan dalam Al-Quran, kemudian bertaubat sebelum diketahui maksiatnya, maka lebih baik baginya menutup aibnya dan tidak melaporkannya kepada penguasa untuk mendapatkan hukuman, karena memang ia telah betul-betul bertaubat dari dosanya. Artinya, jika kita misalnya hari ini kadang melihat ada pemuka-pemuka agama, ada orang-orang yang disebut sebagai ustaz, kemudian dia menceritakan tentang masa lalunya, tentang kehidupan masa lalunya yang mungkin buruk dan bergelimang dengan maksiat. Ini bisa menjadi satu hal yang berbeda. Ketika itu dianggap sebagai sebuah hal agar kita himmah atau mempelajari dari perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu, maka itu diperbolehkan. Namun jika kemudian konteksnya adalah hanya untuk membuka aib pribadinya sendiri, maka pada dasarnya itu adalah dilarang. Ketika kita memang sudah berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pilihan terbaik adalah kita buang jauh-jauh masa lalu kita. Baik itu adalah cerita, baik itu adalah perbuatan yang kita ulangi, dan kita mulai kehidupan baru yang sebaik-baiknya. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu Rasulullah bersabda, Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, afdhalul a'mal idkhalul surur 'alal mu'min aw sawtal awratahu aw asbaqta jaw'atahu aw qadaita hajatahu. Termasuk amal yang paling utama adalah menebar kegembiraan terhadap seorang mukmin. Engkau tutupi auratnya, engkau kenyangkan kelaparannya, dan engkau penuhi kebutuhannya. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering membantu para fakir miskin, para janda tua, dan menyediakan air untuk mereka di malam hari. Suatu ketika sahabat Tolhah melihat Umar di tengah malam masuk ke rumah seorang perempuan. Lalu siang harinya Tolhah menemui perempuan tersebut. Ternyata perempuan tersebut adalah seorang wanita wanita yang buta dan lumpuh. Tolhah pun bertanya kepada perempuan tersebut, apa sebenarnya yang dilakukan oleh laki-laki ini di rumahmu pada malam hari? Wanita tua tersebut menjawab, orang ini sudah sejak lama selalu datang dan merawatku, membawakan kebutuhan-kebutuhanku, dan mengeluarkan kotoran dari rumahku. Mendengar itu, Tolhah pun berkata kepada dirinya sendiri, cukuplah wahai Tolhah, apa yang engkau ingin cari-cari? Apakah engkau ingin mencari aib dari umat? Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran. Kadangkala kita terjebak dalam sebuah obrolan dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita, karena ketika kita membicarakan keburukan orang lain itu tentu
memiliki suatu daya tarik tersendiri. Kadang tanpa sadar kita terjebak dalam posisi untuk mencari-cari aib-aib saudara-saudaranya sendiri. Karenanya dari kisah ini kita harus bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita memang tidak memiliki urusan untuk mengetahui perilaku orang lain, maka sebaiknya kita tidak perlu untuk mencari-cari tentang kesalahan-kesalahan orang lain. Masyaallah muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu Rasulullah juga bersabda dalam hadis tersebut, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang dimaksud menempuh jalan dalam hadis ini bisa berarti menempuh jalan dalam arti yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki, mengendarai kendaraan atau semacamnya dengan tujuan mencari ilmu. Bisa juga berarti menempuh jalan dalam arti maknawi, yaitu menghafal ilmu, mempelajarinya, mengulang-ulangnya, mencatat dan semacamnya. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Bisa jadi maksudnya Allah mudahkan baginya jalan mencari ilmu agama, karena ilmu agama adalah jalan yang mengantarkannya menuju surga. Bisa juga maksudnya Allah mudahkan baginya jalan memperoleh hidayah yang dengannya ia menempuh jalan menuju surga. Yang itu artinya upaya yang ia kerahkan dalam menuntut ilmu menjadi sebab ia mendapatkan hidayah dan menjadi sebab ia masuk surga. Jadi orang yang menempuh jalan ilmu dan tidak menyeleweng darinya akan sampai ke surga melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah untuk ditempuh. Karena memang tidak ada jalan untuk mengenal Allah dan memperoleh ridhonya kecuali dengan ilmu yang bermanfaat yang dibawa oleh para rasul dan dimuat dalam kitab-kitab suci. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu Rasulullah bersabda, dan tidaklah seorang berkumpul dari satu masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajari kandungannya kecuali turun kepada mereka ketenangan, diselimuti rahmat, dikelilingi para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat yang mulia. Sabda beliau ini menunjukkan kesunahan untuk duduk-duduk di masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Karenanya dari pelajaran-pelajaran tersebut sudah tepat bagi kita untuk menitipkan anak-anak kita dalam lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran. Sudah tepat untuk menginvestasikan masa depan anak-anak kita untuk menjadi penolong kita dengan mengantarkan mereka pada lembaga pendidikan yang juga menitik beratkan pada pelajaran-pelajaran Quran. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum melakukan salat subuh kemudian duduk-duduk di tempat salat sambil membaca Al-Quran dan mengkajinya, kecuali Allah tugaskan para malaikat memohonkan ampun untuk mereka hingga mereka bicara tentang masalah yang lain. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menghampiri sekumpulan sahabat dan bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk? Mereka menjawab, kami duduk-duduk untuk menyebut asma Allah, memujinya atas petunjuk yang diberikannya kepada kami untuk memeluk agama Islam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, demi Allah, kalian tidak duduk-duduk kecuali karena itu? Mereka pun menjawab, demi Allah, kami tidak duduk-duduk kecuali karena itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh, aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena aku mencurigai kalian. Namun, Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa Allah membanggakan kalian di kalangan para malaikat yang mulia. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua, baik yang hadir pada siang hari ini juga keluarga kita, betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai pribadi-pribadi yang bisa mengambil hikmah, bisa menjadi penuntut bagi lingkungan kita, bisa menjadi pengikut Rasulullah yang istiqomah, dan pada ujungnya nanti kita betul-betul diakui oleh Rasulullah sebagai Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah
li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wakar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim wa a'lamu anna Allah ma'al muttaqin. أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة وشدائد الميلاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. الله أكبر.